Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam, Sabtu malam yang terakhir 31 Mei 2025 adalah malam yang terakhir. Kita akan tutup bulan Mei, hari yang terakhir 31 Mei 2025 dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Biar Yesus menjadi awal dan akhir dalam hidup kita. Kalau Tuhan sudah mengawali, sudah menyertai, menjaga, melindungi dari sejak kita memasuki tanggal 1 Mei 2025 sampai malam hari ini 31 Mei 2025, bukan secara kebetulan. Kalau Bapak Ibu masih dipelihara sama Tuhan, dapat hidup sampai akhir bulan Mei, kita minta sama Tuhan supaya besok 1 Juni dan seterusnya juga disertai di dalam pemeliharaan ajaib dari Tuhan. Itu saya Pastor Yakob Rahma, kami nyanyikan pujian Peganglah Tanganku ya Roh Kudus, supaya besok kita melangkah bersama Yesus dan kita serahkan sebentar kita ini istirahat di dalam tangan Tuhan, supaya Tuhanlah yang berkuasa di dalam setiap langkah hidup kita. Dan kita minta ampun segala dosa, segala kekurangan kita selama ini, kita minta ampun sama Tuhan. Pertama kita bersyukur kepada Tuhan dan minta ampun supaya Tuhan akan menyertai kita semua. Peganglah tanganku Roh Kudus, haleluya, setiap hari, amin, haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu, amin, haleluya. Bawalah diriku kepada, haleluya, jalan kebenaran, haleluya, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu, amin, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, haleluya, kuduslah nama-Mu, amin, haleluya. Ku beri syukur dalam simfoni indah, haleluya. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaiblah nama-Mu, amin, haleluya. Nama yang beri menang, Yesus namanya, amin, haleluya. Dalam Mazmur 51 ayat 13, demikianlah firman Tuhan, janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan jangan mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Pimpinlah hidupku ya Tuhan Yesus, biar langkahku sesuai dengan firman-Mu. Ku mau setia sampai akhir, sampai berjumpa dengan Tuhan Yesus, amin, haleluya. Kudus, kudus Engkau ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemansuran, dan keagungan, amin, haleluya. Ya segala-gala yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus, amin, haleluya. Tuhan, sucikan mulutku, pikiran dan hatiku,
Sebentar kami mau baca firman-Mu. Terima kasih Yesus, haleluya. Ku bersyukur kepada-Mu. Peganglah hidupku ya Tuhan Yesus, haleluya. Sampai nanti aku hidup berjumpa dengan Tuhan Yesus ke surga selamanya, Bapa. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tertinggi di atas segala-galanya bagi Engkau Bapa Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Bangga kita punya Yesus yang ajaib. Kalau kita dipelihara sama Tuhan sampai Sabtu malam dan malam yang terakhir, dimana kalau kita lihat sejak dari tanggal 29 hari kenakan Yesus, janji Tuhan hari pencurahan Roh Kudus. Oleh itu kita minta pencurahan Roh Kudus, supaya Roh Kudus tuntun hidup kita. Jangan sampai kita jauh dari Tuhan atau membuang aku dari hadapan-Mu, firman Tuhan Mazmur 51:13. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu ya Tuhan, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Janji Tuhan malam hari ini, dari sejak tanggal 29 Mei, hari kenakan Yesus, sejak saat itu pencurahan Roh Kudus selama 10 hari sampai hari Pantekosta, sampai tanggal 8 Juni ibadah Pantekosta. Kita mau setia, kita minta pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus tuntun hidup kita. Amin. Roh Kudus tuntun mengajar kita untuk kita konsisten berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari, sebelum kita berbaring tidur kembali kepada firman Allah, dan minta selalu Roh Kudus tuntun, pegang hidup kami. Penuhi aku Bapa dengan kuasa Roh Kudus, supaya hari-hari melangkah hidupku penuh dengan kuasa Roh Kudus, dapat kekuatan yang ajaib dari Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kita mau baca firman Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mau baca firman Tuhan Yudas pasal 1 ayat 3-6. Kita minta sama Tuhan Roh Kudus akan tuntun kita. Firman Allah katakan supaya kamu tetap berjuang mempertahankan iman. Hidup penuh dengan perjuangan, hidup penuh dengan tantangan. Tidak mudah orang bisa bertahan sampai langkah terakhir kalau tidak ada kekuatan Roh Kudus. Maka pentingnya Bapak Ibu minta, jangan sampai membuang aku dari hadapan-Mu Bapa. Jangan mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Minta sama Tuhan. Dari sejak tanggal 29 Mei, hari kenakan Yesus ke surga. Dan setelah itu pencurahan Roh Kudus hari Pantekosta sampai nanti 8 Juni. Puji Tuhan, saya saat ini masih di kota Jember ya. Dari sejak tanggal 29 kemarin ibadah kenakan Yesus ke surga. Dan saya berdoa malam hari tentang hari Pantekosta, pencurahan Roh Kudus. Karena janji Tuhan, aku minta kepada Bapa, Roh Kudus akan menyertai kita. Kalau kita lihat di Kisah Rasul, saudara, pencurahan Roh Kudus. Maka sesuai dengan pujian ini, saya minta peganglah tanganku yang kudus, supaya Roh Kudus tuntun kita. Karena janji Tuhan, supaya kita tidak tinggalkan Yerusalem. Ya, firman Tuhan dalam Kisah 1 ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, melarang mereka jangan meninggalkan Yerusalem. Ya, dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa tentang Roh Kudus, supaya kita bisa tetap berjuang mempertahankan iman kalau kita punya kekuatan Roh Kudus. Karena bukan kuat gagah manusia, tapi dengan Roh-Mu ya Tuhan. Mari kita mau kembali kepada firman Tuhan, supaya kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Selagi kesempatan masih ada, mari kita tidak mau hidup dengan percuma, tapi hidup untuk kemuliaan Tuhan. Yudas pasal 1, kitab surat Yudas ayat 1, saya membaca ayat 3-6. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihatin kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang kudus. Amin. Kita berjuang Bapak Ibu. Hidup ini penuh dengan tantangan.
Hidup adalah sebuah perjuangan dari langkah pertama sampai langkah yang terakhir. Dan saat ini kalau dalam penggembalaan kami, saya di kota Jember, saya melaksanakan pencurahan Roh Kudus. Minta sama Tuhan selama 10 hari. Terus minta. Sebab kita bisa kuat di dalam hidup penuh dengan tantangan perjuangan ini kalau ada Roh Kudus turun bersama kita. Karena Roh Kudus berjanji, Yesus berjanji, Roh Kudus akan mengajar kita, memberikan ingatan kepada kita. Mari saya mau baca. Yohanes pasal 14 ayat 26 saya mau baca firman Tuhan. Kita minta sama Tuhan, Roh Kudus tuntun hidupku. Saya mau baca. Ayat Yohanes 14 ayat 16 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama ini. Penolong yang butuh penolong kita ini. Kalau ada penolong kita jatuh. Sebelum Yohanes 15 ayat 5, di luar aku, kata Tuhan, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ayat 26, tapi penghibur dari Roh Kudus yang akan ditutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan. Ini Roh Kudus. Mohon maaf. Roh Kudus. Mohon maaf saudara. Roh Kudus akan mengajar kita, memberikan kekuatan supaya kita kuat berjuang, mempertahankan iman. Sebab tanpa Roh Kudus kita tidak kuat, saudara. Tidak kuat. Minta sama Tuhan supaya Roh Kudus tolong kita, Roh Kudus pimpin hidup kita sampai kita berjalan langkah yang terakhir. Minta kekuatan dari Tuhan. Seperti saya batuk ini gatal terus saudara ya, tidak kuat sampai batuk. Demikian juga kita jangan sampai jatuh di dalam dosa. Hanya kekuatan Roh Kudus menopang. Seperti saya sekarang sudah tidak batuk, sama dengan orang kalau ada kekuatan Roh Kudus tidak sampai jatuh lagi. Hidup dalam dunia penuh dengan tantangan. Kita minta mohon sama Tuhan, Roh Kudus kuatkan aku, supaya kita kuat menghadapi tantangan. Lihat yang keempat, sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu. Orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Coba banyak mereka yang sudah jatuh menyangkal Yesus sebagai juru selamat. Ini kedatangan Tuhan sudah dekat saudara. Maka penting kita minta kuasa Roh Kudus supaya tetap kita bertahan kuat, mempertahankan iman kita kepada Yesus. Iman kepada Yesus loh Bapak Ibu. Baca dalam Wahyu pasal 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang kudus yang menurut perintah Allah dan iman kepada Yesus. Mari kita mau iman kepada Yesus, kita mau taat setia menjadi pelaku firman Tuhan. Ayat yang kelima, tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir. Namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Coba nih, tanah Mesir bicara dunia. Kita diselamatkan bahwa kita dulu dari dunia. Dulu kita hidup di dalam kegelapan dosa. Tapi karena kasih karunia Tuhan, Tuhan sudah selamatkan kita, diangkat dari lumpur dosa. Tapi bagi mereka yang tidak percaya, mereka akan binasa. Karena Yesus juru selamat, tidak ada yang lain. Dalam Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain selain hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Oleh itu mari kita mempertahankan iman kita, berjuang penuh dengan tantangan, tapi percaya Tuhan menyertai kita. Ayat yang terakhir, dan bahwa Ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas kekuasaan mereka, tapi meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman parusa. Malaikat itu tidak ada belas kasihan antara malaikat, saudara. Ya, saya mau baca Ibrani pasal 2 ayat 16, dikatakan, sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang Ia kasihani, tetapi keturunan Abraham Ia kasih. Coba, kita dikasih sama Tuhan, tapi malaikat tidak bisa. Begitu jatuh dalam dosa, nggak ada pengampunan, nggak ada ampun, saudara. Ya, nggak ada pengampunan, doa pencurahan Roh Kudus untuk malaikat.
Tapi pencurahan Roh Kudus, pengampunan hanya diberikan kepada kita anak-anak yang dicinta sama Tuhan. Kita semua dicinta, kita berharga di mata Tuhan. Dalam Alkitab tidak ada dikatakan, oh malaikat itu berharga di mata Tuhan. Mulia oleh karena Tuhan mencintai malaikat. Enggak ada. Tapi mari firman Allah katakan bahwa sesungguhnya sebab bukan malaikat-malaikat yang kasihani, tapi keturunan Abraham. Siapa keturunan Abraham? Bapak Ibu bersama saya. Mari kita mencinta Tuhan. Kita musuh sama Tuhan. Karena nanti malaikat akan dihancurkan. Ya, tidak ada pengampunan bersama iblis nanti. Ya, mereka akan binasa. Tapi bagi kita semua cinta Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Oleh itu mari kita mempertahankan iman. Kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Minta, peganglah tanganku Roh Kudus, haleluya, setiap hari, amin, haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu, amin, haleluya. Bawalah diriku kepada, haleluya, jalan kebenaran, haleluya, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu, amin, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, haleluya. Kuduslah nama-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia, amin, haleluya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, berjaga dan berdoa. Besok hari Minggu, harinya Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan. Karena besok adalah awal Juni. Besok kita baca 2 Tawari. Persis masa yang pertama, tepat 1 Juni. Adalah hari yang pertama kita sama buka dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Dan malam hari kita mau sama tutup. Malam hari tanggal 31 Mei 2025. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ya Tuhan Yesus Kristus. Kita serahkan tubuh jiwa roh kita dalam tangan Tuhan. Kepada Tuhan ku serahkan hidupku, dan langkahku berjalan bersama dengan Tuhan. Hidup berkemenangan bersama Yesus. Dan besok kita bangun tubuh yang sehat, semangat yang baru, memasuki 1 Juni 2025 bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Immanuel, puji Tuhan.